Kisah nyata, surat yang tak pernah terkirim. Di sebuah kota kecil di Yogyakarta, dekat kompleks pesantren, tua yang rindang oleh pohon asam dan suara azan subuh yang lembut, hiduplah seorang lelaki bernama Ustadz Rahman. Beliau bukan pendakwah terkenal, tidak punya jutaan pengikut, tidak pernah tampil di televisi. Beliau hanya seorang guru ngaji di masjid kampung. Masjid kecil yang cat dindingnya mulai mengelupas dan karpetnya tidak baru lagi. Tapi ada satu hal yang membuat orang tak pernah lupa padanya. Suaranya lembut, akhlaknya halus dan matanya selalu terlihat penuh kasih sayang setiap kali ia memandang murid-muridnya. Di majelisnya ada seorang murid bernama Hilmi. Hilmi dikenal keras kepala, sulit diatur dan sering membantah. Bahkan ketika diminta memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ia menjawab, "Ustadz, saya nggak sepintar yang lain. Saya putus sekolah, saya nggak mungkin bisa hafal." Tetapi Ustadz Rahman hanya tersenyum dan berkata, "Nak, kita bukan diminta untuk menang, kita diminta untuk berusaha." Walau sering marah, Hilmi tetap datang setiap sore. Mungkin karena ia merasa ada seseorang yang tidak menyerah terhadap dirinya, meski dia sering menyerah pada dirinya sendiri. 3 tahun berlalu. Hari itu Hilmi datang terlambat. Nafasnya memburu. Di tangannya ada sebuah amplop lusuh. Ia duduk di depan ustadznya dan berkata, "Ustadz, saya mau berhenti. Saya akan merantau. Saya merasa sudah gagal menjadi murid yang baik." Ustadz Rahman terdiam, lalu tersenyum lembut dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya memberi hadiah terakhir." Beliau membuka lemari kecil di sampingnya dan mengeluarkan sebuah buku lusuh penuh catatan. Di dalamnya tertulis puluhan halaman, surat-surat motivasi, doa untuk Hilmi, catatan perkembangan bacaan Qur'annya. Hilmi bingung, "Ustadz, apa ini?" Dengan suara pelan yang hampir bergetar, Ustadz berkata, "Itu surat yang ingin aku kirim setiap kali kamu ingin berhenti. Tapi aku takut malah menyakiti hatimu. Jadi aku simpan. Aku tahu kamu tidak sempurna. Tapi aku juga tahu kamu tidak berhenti berusaha. Dan itu lebih berharga daripada murid yang hafal Quran, tapi sombong." Air mata Hilmi akhirnya jatuh. Pertama kali dalam bertahun-tahun. Di Masjidil Haram di depan Ka'bah, seorang pemuda berdiri menjadi imam untuk rombongan jamaah umrah. Suara bacaannya merdu, tartil, penuh penghayatan. Dan ketika ia selesai, seseorang menepuk bahunya dan berkata, "Masya Allah, hafal dari mana suaramu bisa seindah itu?" Pemuda itu tersenyum kecil. "Dari seseorang yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Bahkan ketika saya tidak percaya pada diri sendiri." Nama pemuda itu kini dikenal sebagai Ustadz Hilmi Al-Jogjawi. Dan di kampung kecil tempat ia dulu belajar, ada sebuah masjid sederhana. Di salah satu raknya, tersimpan sebuah buku lusuh. Isinya masih sama, doa, catatan kecil, dan surat-surat yang tak pernah terkirim. Namun kini, ada tambahan satu kalimat di halaman terakhir. "Guru terbaik bukan yang membuat murid merasa kecil, tetapi yang mampu menunjukkan bahwa murid itu berharga di mata Allah." Dalam hidup kita bukan diminta untuk menjadi sempurna, kita hanya diminta untuk tidak berhenti belajar, menjaga hati tetap rendah, dan percaya bahwa Allah menilai usaha, bukan posisi kita di mata manusia. Karena kadang, orang yang dianggap gagal oleh manusia, justru sedang Allah angkat dengan cara yang tidak kita lihat. Kalau kisah ini mengetuk hatimu, bantu sebarkan kebaikannya. Tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan bagikan agar lebih banyak hati tersentuh dan lebih banyak orang kembali percaya bahwa Allah selalu menyiapkan jalan bagi yang tidak menyerah.